Awas untuk yang manekung, untuk yang gembleng. Kalau saya nanya jawab, kalau enggak jawab seperti yang saya katakan kemarin, saya masuk gazebo lagi tidur. Manekungnya, gemblengnya semua aman kan? Aman. Aman berarti tidak mengalami kesulitan loh ya. Dan kadangan kita malam ini, saya akan mencerahkan panjenengan lebih dalam lagi tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup atau kebajikan, atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Lebih dalam lagi. Karena apa? Karena nanti setelah panjenengan selesai manekung, setelah panjenengan selesai gembleng, laku panjenengan itu adalah laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Lah, kelakuannya atau yang dilakukan di dalam laku suci menuju kelanggengan atau keabadian adalah mengkontinyukan kesadaran dan menguniversalkan kesadaran. Sedangkan cara terbaik atau teknik terbaik, termudah, teringan, dan tergratis adalah menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Selain itu tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, dan tidak gratis. Tidak gratis. Makanya selalu saya motivasikan di setiap kali kekadangan. Dan malam ini saya akan mencerahkan panjenengan tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang lebih dalam lagi. Dan selama panjenengan manekung atau gembleng, sesungguhnya sedang melatih itu gitu ya. Sedang melatih diri panjenengan untuk bersedia menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang di luar patrap samadhi. Sedangkan ketika sedang patrap samadhi, panjenengan juga sedang berlatih diri atau melatih diri panjenengan untuk bisa diam, untuk mau diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Lah, dua hal ini yang sedang panjenengan latih di dalam manekung atau di dalam gembleng. Jadi pengkajiannya, pemraktekannya itu harus serius di situ, harus bersungguh-sungguh. Karena sedang berlatih dua hal itu kan. Sedang berlatih dua hal itu. Menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, ini dimulai dari pertama kali kita bangun dari tidur. Nah, tidurnya panjenengan kan siang. Ya. Lah, jam berapapun panjenengan bangun dari tidur, lah dimulai dari saat itu. Nah, nanti kalau panjenengan di rumah, siang panjenengan gunakan untuk tidur, seperti di pesanggrahan, panjenengan bisa disiram air panas sama istri panjenengan. Nah, siang waktunya kerja tidur, ini di pesanggrahan. Dikarenakan siang hari waktunya orang awam berkegiatan.
Jadi banyak suara-suara yang berisik. Artinya itu tidak mendukung latihan patrap samadhi kita. Yang mendukung adalah malam hari. Sebab karena itu yang digunakan malam hari. Siangnya digunakan untuk istirahat. Lah, praktek menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini dimulai dari pertama kali kita bangun dari tidur. Setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Jadi setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, sesudah tidur, rasa itulah yang panjenengan nikmati. Rasa itulah yang panjenengan nikmati. Nah, rasa itu nanti akan menuntun diri kita bergerak dan bergerik dalam hal apapun, dimulai dari setelah tidur ini tadi. Lah, kelakuan diri, nah ini bermacam-macam, ini banyak sekali. Banyak sekali. Dan sebanyak apapun kelakuan diri, tak perlu kita ambil pusing. Jadi cukup nikmati rasanya saja. Sedangkan kelakuannya nggak usah dipikirin, kelakuan model apapun nggak usah dipikirin. Nggak usah ditebak-tebak. Nggak usah didikte, nggak usah dipikirin intinya. Lah, rasanya kelakuan itulah yang panjenengan terus nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup dimulai dari pertama kali panjenengan bangun dari tidur. Pertama kali panjenengan membuka mata. Bangun dari tidur, otak kita itu belum mikirin dunia. Otak kita itu belum mikirin dunia, belum mikirin kepentingan, belum mikirin apa-apa. Artinya, keadaan apapun yang terjadi ketika kita bangun dari tidur itu keadaan yang sangat murni, keadaan yang masih murni. Maka itu bawa dalam keadaan apapun. Dibawa. Kenapa harus dibawa? Untuk apa dibawa? Supaya tidak bermasalah gitu loh. Supaya tidak bermasalah. Mungkin setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, meluruskan kaki satu persatu. Lah, rasanya ketika kaki diluruskan satu persatu itu dinikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya cara menikmatinya itu bersungguh-sungguh gitu. Pelan-pelan atau hati-hati, ndak asal dinikmati. Arti maksud cinta kasih sayang berarti itu harus berada kehati-hatian kalau bahasa awamnya itu. Di dalam menikmati itu ada kehati-hatian. Nggak asal menikmati. Kenapa menikmatinya harus berhati-hati? Supaya ngerti, supaya paham, supaya tahu rasanya. Jadi kalau nggak hati-hati, tidak ada kehati-hatian, nanti nggak tahu rasanya. Ketika kaki diluruskan rasanya seperti apa itu nggak akan tahu. Nggak akan paham, nggak akan ngerti. Nah, agar supaya tahu, paham, dan ngerti rasanya ketika kaki diluruskan itu seperti apa dan bagaimana, maka caranya menikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang. Artinya ada kehati-hatian di situ. Ada kejelian di situ. Ada ketelitian di situ. Tidak asal menikmati. Dan ketika berhasil menikmati rasanya, ketika kaki diluruskan, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, setelah diucapi terima kasih, rasanya ketika kaki diluruskan, ini nanti akan berganti.
akan berganti lagi. Kelakuannya itu akan berganti lagi. Misal contoh tangannya yang sekarang yang seperti ini. Setelah kakinya diluruskan, diterima kasih kan, setelah berhasil maksudnya itu tahu gitu. Tahu, paham, ngerti rasanya kaki ketika diluruskan itu, oh seperti itu, seperti ini. Nah, ucapkan terima kasih. Nah, setelah diucapi terima kasih, rasanya ketika kaki ini diluruskan, nanti akan berganti kelakuan lagi gitu. Ini otomatis gitu loh. Di luar rancangan kita. Entah itu setelah itu entah tangannya yang begini atau setelah itu begini, itu bukan rancangan kita gitu. Pasti akan berganti proses, berganti kelakuan gitu loh. Berganti kelakuan. Nikmati lagi. Berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Pada intinya, setiap kali kita mengucapkan terima kasih karena mengetahui, memahami, dan mengerti rasanya, nanti rasa itu akan menuntun ke laku berikutnya. Gitu. Ke laku berikutnya. Nah, dengan begitu berarti rasa ini akan menuntun kita kan. Sehingganya kehidupan kita itu tidak dipenuhi dengan mindset pikiran, melainkan dengan kesadaran. Terus sampai turun dari tempat tidur atau beranjak dari tempat tidur, entah itu menuju ke toilet atau menuju ke dapur, semuanya nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya gitu tok, hanya begitu tok. Apapun bisa kita mengerti. Hanya dengan begitu saja, apapun bisa kita pahami. Hanya dengan seperti itu, bagaimanapun bisa kita ketahui. Tanpa belajar, gitu. Tanpa belajar, tanpa berguru, tanpa mencari. Hanya dengan seperti itu toh aslinya. Kok bisa seperti itu Pak Web? Karena manusia hidup itu bentuk kenyataan kecerdasannya Tuhan, gitu loh. Jadi jangan pernah remehkan diri panjenengan sendiri. Manusia hidup itu bentuk kenyataannya kecerdasan Tuhan. Saking cerdasnya manusia hidup melampaui Tuhan, mendahului Tuhan. Tuhan baru merancang, manusia hidup sudah melakukan. Nah ini tidak tepatnya itu di situ, gitu. Nggak tepatnya. Yang namanya kecerdasan itu kan harusnya bergantung kepada otak. Kecerdasan itu kan energinya otak. Kecerdasan itu energinya otak. Harusnya kalau otak belum bekerja, kecerdasan ini kan pending harusnya. Nah ini otaknya belum bekerja, kecerdasannya udah bekerja duluan. Jadi melampaui Tuhan, mendahului Tuhan, bahkan merebut kekuasaan Tuhan. Nah ini yang membuat manusia hidup tidak tepat kehidupannya. Nah ini kebiasaan ini harus kita ubah gitu loh. Kebiasaan ini harus kita ubah agar supaya tidak mendahului sang empu, tidak mendahului Tuhan maksudnya. Dengan tidak mendahului Tuhan, maka apapun menjadi tepat, nggak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Nah kebiasaan ini harus diubah. Kalau pengen selamat, gitu loh, harus diubah. Dengan cara yang sangat sederhana dan itu simpel. Cukup nikmati rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya dengan seperti itu tok gitu loh. Agar supaya kecerdasan kita tidak mendahului Tuhan, kecerdasan kita tidak melampaui Tuhan, sehingganya selamat gitu. Jiwa raga kita berkelakuan apapun nggak usah dipikirin, nggak usah diambil pusing, biarin saja. Mau berkelakuan model apapun, macam apapun, biarkan saja. Cukup nikmati rasanya kelakuan tersebut dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selesai.
Dikarenakan masih dalam tahapan belajar, tidak menutup kemungkinan rasa yang sedang kita nikmati ini bisa putus. Nah, dikarenakan masih dalam tahap belajar, tidak menutup kemungkinan rasa yang sedang asik kita nikmati tersebut bisa putus. Hilang. Gitu. Entah karena terkejut, entah karena kagum akan sesuatu, bisa putus atau berhenti, bahkan bisa hilang. Artinya di dalam kelakuan yang kita lakukan itu nggak ada rasanya gitu loh. Artinya seperti itu. Dan ketika mengalami seperti itu, untuk panjenengan yang sedang dalam keadaan manekung atau gembleng, maka segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Jadi ketika mengalami putus di saat menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk panjenengan yang sedang dalam keadaan manekung atau gembleng, jangan dibiarkan berlarut. Jangan dibiarkan, segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Nah, kalau tahapannya di patrap samadhi mijil sowan, segera lakukan patrap samadhi mijil sowan. Jangan dibiarkan putusnya ini tadi. Nah, kalau tahapannya ada di tahapan kunci karena dimulai dari nol, lakukan patrap samadhi kunci untuk mendapatkan kembali rasa yang hilang itu tadi. Nah, kalau yang sedang dalam tahapan patrap samadhi manunggal jati, ya segera lakukan patrap samadhi manunggal jati. Putusnya ini tadi jangan dibiarkan, gitu. Jangan dibiarkan. Namun sebelum itu, lakukan terlebih dahulu palungguh panutup. Ketika mengalami keputusan di dalam laku menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, hilang atau putus atau berhenti dan kita tidak menemukan lagi, lakukan patrap palungguh panutup berulang-ulang kali sampai rasa yang hilang itu bisa kembali lagi, bisa ketemu lagi. Namun jika sudah melakukan patrap palungguh panutup kok masih belum menemukan lagi rasa yang sedang asik dinikmati tadi, maka segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Coba minum dulu panjenengan, Pak. Minum dulu. Lah untuk yang sedang dalam tahapan laku suci menuju kelanggengan atau keabadian, artinya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Ketika di dalam kelakuan mengalami putus, hilang rasanya, berhenti rasanya. Sama, langkah awal lakukan terlebih dahulu patrap palungguh panutup dan membaca sabda palungguh panutup berulang-ulang kali sampai rasa yang hilang itu tadi dapat lagi, ketemu lagi. Nah, kalau sudah ketemu, lanjutkan lagi, nikmati terus dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Seperti itu terus. Lah kalau berulang-ulang kali melakukan patrap palungguh panutup kok nggak dapat, rasanya nggak ketemu lagi, maka segera lakukan patrap samadhi manunggal jati untuk yang sedang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Artinya sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng. Nah, kalau yang masih manekung, yang masih gembleng, ketika mengalami itu
Setelah palungguh panutup kok masih belum ketemu lagi, segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Lah nanti kan ketemu lagi. Nah, lakukan lagi, nikmati lagi rasanya kelakuan apapun dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kelakuan apapun loh ini. Kenapa bisa begitu Pak Web? Manusia hidup itu diberi kehidupan 24 jam full. Sehari semalam full tanpa jeda. Yang disebut manusia hidup berarti diberi kehidupan oleh hidup itu sehari semalam. Atau 24 jam full tanpa berhenti. Sedangkan hidup adalah kesadaran cinta kasih sayang atau kebajikan. Berarti manusia hidup itu punya kewajiban harus berkesadaran cinta kasih sayang hidup selama 24 jam full. Atau sehari semalam penuh. Itu baru seimbang. Kalau tidak berarti tidak seimbang. Makanya jangan pernah ngitung-ngitung ibadah. Panjenengan sungkem kepada hidup 5 kali sehari semalam. Ndak imbang. Jauh. Jauh itu. Lalu diberi kehidupan sehari semalam kok melakukan ibadah cuma 5 kali. Ndak bisa, ndak imbang itu. Hidup adalah kesadaran cinta kasih sayang atau kebajikan. Karena hidup diturunkan ke bumi adalah untuk berkesadaran cinta kasih sayang atau untuk berkebajikan, bukan untuk yang lain. Hidup itu tadi Maha Suci hidup rela mengambil sebagian ruhnya. Maha Suci hidup rela mengambil sebagian ruhnya lalu diletakkan ke tubuh panjenengan itu untuk bertugas di bumi melakukan kebajikan atau menebar kesadaran cinta kasih sayang. Untuk itu bukan untuk yang lain gitu. Nah, setelah ruh Tuhan, ruh Maha Suci hidup ini dimasukkan ke dalam dirinya manusia, kemudian ruhnya Maha Suci ini memberi kehidupan kepada kita sehingga kita bisa hidup di sini gitu. Nah, kehidupan yang diberikan oleh hidup kepada kita itu selama 24 jam penuh. Sehari semalam full. Tanpa henti, tanpa jeda. Artinya selama sehari semalam atau 24 jam full ini kita harus berkesadaran cinta kasih sayang kan? Harus berkebajikan kan? Bahasa saya sederhana. Continue atau universal. Nah, kalau kita selama 24 jam full atau sehari semalam penuh hanya menikmati rasanya kelakuan kita sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, lah terus yang lain-lain bagaimana Pak Web dengan tugas pekerjaan kita? Lah itu kan bagian dari kelakuan. Ya kan? Itu kan bagian dari kelakuan. Dan itu tak perlu dirancang, nggak perlu dijadikan buku harian gitu, nggak perlu ditulis-tulis hari ini jam segini saya seperti, nggak perlu, itu rancangannya hidup. Itu rancangannya hidup, itu kuasanya hidup, bukan kuasanya kita. Kuasanya kita hanya
menikmati rasanya kelakuannya hidup itu yang sedang menggerakkan tubuh ini dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Dalam hal apapun itu. Nah, kalau keadaan ini kita terapkan, keren sekali. Keren sekali. Untuk bisa membaca kita tidak perlu sekolah. Untuk bisa menulis kita tidak perlu sekolah. Untuk bisa kaya kita tidak perlu mujanyi blorong. Kalau ini bisa diterapkan. Gitu loh. Apapun bisa. Karena itu haknya hidup. Gitu. Itu haknya hidup. Jadi hidup itu diberi tugas, hidup itu diambil oleh Maha Hidup, diletakkan di wujudnya manusia untuk bertugas. Itu bukan tidak diberi bekal. Itu bekalnya sudah sangat cukup bekalnya. Jadi kita tidak perlu ngerancang, tidak perlu nyari, tidak perlu apa, tidak perlu. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan hidup itu yang menggerakkan wujud kita, apapun bisa gitu. Kalau kita mau, apapun bisa. Realnya kelakuan yang harus kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu apa saja Pak Web? Nah, ini banyak sekali, kelakuan kita itu banyak sekali. Jangan dikira panjenengan duduk diam itu tidak berkelakuan. Jangan dikira panjenengan duduk diam itu nggak ada kelakuan. Lah itu matanya panjenengan yang ngelirik sana, ngelirik sini, apa bukan kelakuan itu? Ketika duduk diam, matanya ngelirik, kan ada rasanya tuh. Lah rasanya mata yang sedang berkelakuan ngelirik ke kiri, ngelirik ke kanan, itu kau nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maksud saya itu. Apapun itu. Ketika sedang bercengkerama dengan seseorang, mendengarkan ceritanya, atau berbicara. Nah, kepala kan obah begini, ada kalanya manggut begini. Itu kan ada rasanya. Lah, rasa itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang. Sederhana kan aslinya. Sederhana. Nah, kalau ini panjenengan terapkan, kalau ini kita terapkan, ini kan hukum hidup namanya ya. Ini hukum hidup namanya. Jadi sesungguhnya seluruh manusia hidup yang berkehidupan di dunia ini itu sedang menjalankan hukum hidup. Bukan hukum agama, bukan hukum suku, bukan hukum adat tradisi, bukan hukum negara. Tapi sedang menjalankan hukum hidup. Aslinya. Nah, kalau hukum agama, hukum keyakinan, hukum kepercayaan, hukum negara, itu moral. Itu dogma. Itu dogma moral. Walaupun moral tidak menyuruh panjenengan untuk sopan di depan orang tua, kalau panjenengan menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang menggerak-gerikkan panjenengan dengan kesadaran cinta kasih sayang, pasti sopan di depannya orang tua. Walaupun moral panjenengan tidak didogma untuk melakukan sopan di depan orang tua. Jadi natural, hasilnya itu natural. Jadi semua manusia hidup itu sedang menjalani hukum hidup. Dan sesungguhnya manusia hidup itu tidak bisa menolak hukum hidup, itu tidak bisa. Ya. Siapapun dia manusia hidup, ya, bagaimanapun dia manusia hidup, itu sesungguhnya tidak bisa mengingkari hukum hidup. Tidak bisa tidak menjalankan hukum hidup, itu tidak bisa. Ditolak macam apapun, diingkari model apapun, manusia hidup itu tidak bisa menolak hukum hidup. Karena sesungguhnya kehidupan manusia hidup di dunia ini menjalani atau menjalankan hukum hidup.
Jadi nggak bisa nolak. Coba saja panjenengan nolak kentut. Bisa nggak? Panjenengan berusaha menolak kentut, kalau ndak UGD, kuburan, itu kentut. Itu baru kentut itu. Coba ditolak. Aja. Apa undang-undang negara, undang-undang agama ada itu? Kan tidak ada, itu hukum hidup, bukan hukum agama, bukan hukum negara. Itu hukum hidup. Apalagi kalau beol ditolaknya. Lebih parah lagi itu. Karena kentut itu bisa membatalkan kesucianmu, kamu harus menahan kentut itu. Modar. Masa suci kok hanya bisa dibatalkan dengan kentut saja? Mati kamu menahan kentut. Beolmu itu najis. Bisa membatalkan sucimu, maka kamu harus menahan. Oh, sekarat. Nggak bisa. Yang bisa dibatalkan oleh kentut dan beol serta air kencing itu hanya sucinya moral. Ukuran moral. Kalau ukuran hidup, kalau suci ukuran hidup itu luas, tidak bisa dibatalkan dengan apapun. Kecuali berpikiran buruk. Nah, itu yang bisa membatalkan sucinya hidup. Bukan membatalkan, tapi menodai sucinya hidup. Berpikir buruk, berpikir tidak baik, itu bisa menodai kesucian hidup. Syirik, iri, dengki, fitnah, dendam, mencari-cari kesalahan orang lain, menghina, membuli, mengfitnah, itu bisa menodai kesucian hidup. Bukan membatalkan kesucian hidup. Hidup suci tetap suci. Apapun yang terjadi dia tetap suci. Hanya saja ternoda. Dengan itu semua kesucian hidup menjadi ternoda. Semakin banyak nodanya semakin tertutup kesucian hidup ini. Tidak bisa terlihat. Semakin tertutup kesucian hidup ini ya semakin bermasalah kita. Seperti itu. Tidak perlu macam-macam, tidak perlu apa-apa. Kelakuan apapun yang terjadi, cukup nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau terputus, segera cari dengan cara palungguh panutup berulang-ulang kali. Kalau tidak ketemu lagi, berarti itu luput. Ada luput, ada kesalahan fatal di situ. Kalau sampai putus, dicari dengan palungguh panutup, kok nggak ketemu lagi, berarti ada luput, ada kesalahan yang sangat fatal di situ. Maka untuk yang sedang manekung atau gembleng, segera lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya. Kalau untuk yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, segera lakukan patrap samadhi manunggal jati. Berhasil lagi menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Berhasil lagi menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Terus seperti itu. Kalau sedang punya keperluan, kalau sedang punya kepentingan, kalau sedang punya kebutuhan, setelah berhasil menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, maka ucapkan apa yang dibutuhkan. Ucapkan apa yang dibutuhkan. Kalau sedang punya kebutuhan, misal contoh, saya duduk di sini sambil muna-muni, sambil ngomel-ngomel, tubuhnya goyang-goyang, goyang-goyang. Semuanya ini kan saya nikmati rasanya.
Ketika saya berhasil menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang memperlakukan jiwa raga saya seperti ini, dikarenakan saya butuh rokok, maka yang keluar dari mulut saya adalah saya punya rokok. Aslinya gampang kan Mas ya? Nggak ribet kan aslinya? Tuh. Kalau lagi nggak punya kepentingan, nggak punya kebutuhan, terima kasih. Nah kalau punya utang Pak Web, loh masa kurang paham? Berhasil menikmati rasanya, jangan ngucapin terima kasih. Lawang lagi punya utang. Jangan ngucapin terima kasih. Berhasil menikmati rasanya, kelakuan hidup yang sedang memperlakukan diri saya seperti ini, dikarenakan saya sedang punya utang dan ingin utang saya terbayar agar supaya saya bisa lebih tenang, maka kata-kata yang keluar dari lesan saya adalah besok saya bisa melunasi hutang. Hasilnya gampang kan? Sesungguhnya aku tidak pernah mempersulit hambaku. Hambaku itu sendiri yang mempersulit dirinya. Apakah itu sulit? Apakah itu bisa langsung? Belum tentu karena panjenengan masih dalam tahap belajar. Pasti ada jedanya. Kalau panjenengan sudah ahli, saya jamin ketika panjenengan berkata rokok langsung datang. Padahal jenengan ngomongnya besok. Besok saya dapat rokok. Tapi bisa sekarang dapat rokoknya. Kalau panjenengan sudah ahli, maka berlatihlah bersungguh-sungguh tentang ini. Gitu loh. Betapapun membutuhkan jeda waktu dikarenakan masih belajar. Toh kita hanya ngucap, ya kan? Besok saya bisa melunasi hutang. Ternyata besok saya masih belum bisa melunasi hutang. Apakah itu pakai uang sehingga berat hanya untuk mengatakan seperti itu? Kan gratis sih mengatakan seperti itu. Kalau masih belajar, dibutuhkan berulang-ulang di situ. Artinya, ketika saya berhasil menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang memperlakukan diri saya seperti ini, dikarenakan kesadaran saya yang sedang saya gunakan untuk menikmati rasa, kesadaran saya yang sedang saya gunakan untuk menikmati rasanya kelakuan hidup yang sedang memperlakukan saya seperti ini. Kok ingat utang? Maka ketika saya berhasil menikmati rasanya, maka kata-kata, ucapan, suara yang keluar dari mulut saya, besok saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Nah nanti hidup ini akan memperlakukan diri kita lain lagi, berganti keadaan lagi. Terus seperti itu, berhasil lagi. Besok saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Terus gitu. Satu persatu harus selesai kalau punya kebutuhan. Jangan sekarang saya bisa menikmati rasanya kelakuan. Begitu bisa, besok saya bisa melunasi hutang-hutang saya. Nikmati lagi rasanya kelakuan dengan kesadaran cinta kasih sayang. Berhasil menikmati lagi, besok saya bisa beli rokok. Satu aja belum terbukti kok dadak berindil seperti kereta api.
Karena sabdanya besok, maka lakukan sabda itu sampai besok. Nah, kalau belum terwujud, jangan ganti sabda lainnya. Pusing kita nanti. Terus seperti itu. Dan sesungguhnya itu sangat sederhana sekali gitu loh. Sangat sederhana sekali. Dikarenakan kita belum terbiasa sehingga kita kurang telaten menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini. Kurang telaten kita karena kita belum terbiasa. Terbiasanya kita melakukan apapun asal melakukan saja. Nggak peduli itu resikonya, nggak peduli. Asal lakukan saja. Kan kita terbiasa di situ. Menikmati rasanya kelakuan kita. Nah, belum terbiasa di sini. Sehingganya muncul perasaan kurang telaten, muncul perasaan tidak telaten, tidak sabaran. Padahal itu hanya perasaan doang. Nah, karena kita sudah terlalu lama berpedoman dengan perasaan, ya dibesar-besarin akhirnya. Dibenarkan tuh. Perasaan-perasaan seperti itu dibenarkan. Nggak mau ngelawan. Gitu. Nah, kalau yang sedang sakit, Pak Web, ya sama. Ketika hidup menggerakkan tubuh saya untuk melakukan perjalanan dari rumah ke toilet, atau dari ruang tamu ke dapur, atau dari kamar keluar ke ruang tamu, nikmati saja rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil menikmati, lawong sedang sakit, mbok yo ngomong waras penyakitku. Gitu. Terus lakukan seperti itu. Nah, setelah kita bersabda seperti itu, setelah kita mengucapkan seperti itu, hidup kan menggerakkan tubuh kita dengan gerakan-gerakan yang lain, dengan kelakuan-kelakuan yang lain. Terus nikmati aja rasanya, nggak usah macem-macem, nikmati aja rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berhasil lagi menikmati rasanya, penyakitku waras. Apakah bayar? Kan nggak ada pajaknya sih, hanya ngomong gitu. Kenapa berat? Kenapa sulit? Kita menghitung doa dengan tasbih sampai ribuan kali tidak berat. Kenapa kita mengucapkan apa yang kita butuhkan sendiri berat? Hanya dengan seperti itu. Hanya seperti itu. Nah, ini hanya dapat dilakukan di luar patrap samadhi. Jadi ketika kita sedang tidak patrap samadhi, kesempatan kita untuk bersabda dan mewujudkan apa yang menjadi sabda. Jika perlu berfirman. Minimal bersabda, maksimalnya bisa berfirman. Di luar patrap samadhi. Soalnya kalau lagi patrap samadhi, kita tidak bisa apa-apa, cuma diem. Ketika kita bersamadhi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lawang sudah berwahyu pancalaku. Bisanya cuma diem seperti patung. Di luar patrap samadhi, kesempatan kita untuk curhat sama Tuhan. Gitu loh. Kesempatan kita untuk mengungkap unek-unek. Lah kalau punya unek-unek penyakit, katakan sama Tuhan, sembuh penyakitku. Kalau punya unek-unek utang, katakan sama Tuhan, lunas hutangku. Itu kesempatan kita. Kalau lagi patra samadhi, kita tidak punya kesempatan, lawang sudah pancalaku. Bisanya cuma diem jublek. Ya. Di penghujung atau di tengah-tengahnya, atau di pengakhir waktu, putus kesadarannya, palungguh panuto. Ketemu lagi, lanjut menikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Berulang-ulang kali melakukan palungguh panuto, kok nggak dapat lagi.
lakukan patrap samadhi sesuai tahapannya untuk yang sedang gembleng. Kalau untuk yang sedang laku suci menuju kelanggengan atau keabadian alias sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, lakukan patrap samadhi manunggal jati. Hanya gitu toh. Bagaimana kalau saya sedang kerja buruh? Ketika menikmati rasanya kelakuan putus Pak Web, maka saya sedang bekerja buruh. Saya melakukan patrap palunggu, enggak dapat. Saya sedang bekerja buruh Pak Web. Artinya enggak bisa melakukan patrap samadhi manunggal jati. Relakan dirimu untuk luput beberapa saat. Setelah selesai buruh, kan buruh model apapun ada istirahatnya. Nah, ketika istirahat, baru lakukan patrap samadhi manunggal jati. Bisa. Yang penting berani. Yang penting berani. Ngapain takut? Memangnya Tuhan itu menakutkan. Tuhan itu bukan sesuatu yang menakutkan. Nah, kalau memang sikonnya sikon buruh, nggak bisa kan putus kesadarannya ditinggal patrap kan, oh bisa dilempar semen tuh sama bosnya, sama mandornya. Kan nggak bisa. Relakan dirimu untuk dalam keadaan luput beberapa saat saja. Nah, setelah istirahat, baru lakukan patrap samadhi manunggal jati. Itu kalau yang sudah selesai manekung. Nah, kalau di sini kan jenengan sedang nggak buruh kan, nggak mungkin ngalami seperti itu. Cuma gitu tak. Selain itu Pak Web, nggak perlu kau pikir. Karena hidup panjenengan akan menatanya. Nah, kalau hari ini ada laku panjenengan untuk nyangkul di sawah, pasti hidup akan menggerakkan panjenengan nyangkul di sawah. Tak perlu kau rancang besok aku berangkat pagi ke sawah. Tak perlu itu. Nah, kalau malam ini panjenengan memang ada laku buat panjenengan untuk ngelembur, ngunduh karet, ngunduh sawit, pasti hidup akan menggerakkan. Tak perlu kau rancang-rancang. Gitu loh. Dengan begitu berarti kita tidak melampaui Maha Suci hidup, tidak mendahului Maha Suci hidup. Sehingganya apapun kejadian yang terjadi selalu tepat sasaran. Nah, karena tepat sasaran terus, nggak pernah meleset, dosa yo nggak ada, karma yo nggak ada. Nah, selalu tepat sasaran. Satu itu. Yang kedua, hanya dengan seperti itu kesadaran kita akan menjadi kontinu. Hanya dengan seperti itu kesadaran kita bisa universal tanpa kau rancang. Tanpa dirancang, tanpa diniati, kesadaran kita sudah universal. Kesadaran kita sudah kontinu. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup terus menerus selama 24 jam full, sehari semalam penuh, kesadaran kita berarti sudah kontinu. Kesadaran kita berarti sudah universal. Lawang apapun disadari. Ketiga, hanya dengan seperti itu, otak atau pikiran kita terjaga kebersihannya. Hanya dengan seperti itu, hati atau batin kita terjaga kebersihannya. Hanya dengan seperti itu, kelamin atau syahwat kita terjaga kebersihannya. Kok bisa Pak Web? Karena kita tidak punya waktu. Untuk berpikir buruk itu nggak punya waktu kan?
Lah wong sedang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mana ada waktu untuk berpikir jelek, berpikir buruk. Mana ada waktu. Tidak akan ada waktu untuk sirik, iri, dengki, fitnah, dendam, menghina, mencela. Nggak ada waktu untuk itu. Karena seluruh waktunya sudah tersita untuk menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah kalau 3 singgasana selalu terjaga kebersihannya, kesadarannya kontinu selalu, kesadarannya universal selalu, loh lah itulah yang dimaksud Baitullah, rumah Tuhan. Nah kalau kedirian kita sudah menjadi Baitullah, kedirian kita sudah menjadi rumahnya Tuhan, dihuni oleh Tuhan, ditempati oleh Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Jadi hentikanlah berkecerdasan melampaui maha suci Tuhan, berhentilah. Berkecerdasan melebihi Tuhan, berhentilah. Karena tetap tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Sebab manusia hidup dan maha suci hidup itu bukan untuk bersaing, melainkan untuk manunggal. Antara manusia hidup dengan maha suci hidup itu bukan untuk bersaing, melainkan untuk manunggal. Kecerdasan dan otak itu kan harus bersatu, nggak bisa berpisah. Nah itu berawal dari singgasana pertama. Nah kalau berkehidupan di singgasana pertama, kehidupan di Baitul Makmur, kehidupan kita di dalam otak atau pikiran kita, ini sudah baik seperti itu. Lah nanti Baitul Muharramnya, Baitul Muqaddasnya itu pasti baik karena penentunya di sini. Di sini awalnya itu di sini. Jadi kehidupan model apapun di dalam kepala ini harus kita ubah dengan seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Selama kecerdasan kita masih mendahului Tuhan, selama kecerdasan kita masih melampaui Tuhan, wow. Tetap selama itu kemustahilan akan mengerumuni kita, akan mendatangi kita, akan mengerumuni kita. Terus seperti itu. Lakukan seperti itu sepanjang hari, kecuali tidur. Karena keadaan tidur kita sudah dijamin oleh patrap samadhi mijil sowan kita. Jadi nggak usah di ngapa-ngapain tidur itu. Sudah dibungkus patrap samadhi mijil sowan yang sudah kita lakukan sebelum tidur. Jadi tak perlu di ngapa-ngapain. Yang harus di ngapa-ngapain setelah bangun dari tidur. Itu yang harus di ngapa-ngapain. Karena jika tidak akan tertata. Padahal ketika pertama kali mata kita terbuka setelah bangun dari tidur, kesadaran kita mengatakan menata kan? Semuanya ditata di situ.
Tapi kelakuannya kalau tidak tertata, ya tidak bisa klop. Tetap meleset, tidak tepat sasaran. Dan yang bisa menata adalah hidup itu sendiri. Bukan kita. Kita yang dimaksud itu siapa sih Pak Web? 4 anasir atau sedulur papat. Itu loh yang dimaksud kita. Nah selama ini 4 anasir atau sedulur papat ini kan yang ikut campur terus. Yang ngerecokin hidup terus. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Semua pergerakan, semua pergerikan itu gerak-geriknya hidup. Tapi jangan lupa di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Dan masing-masing ruh ini punya kehendak sendiri-sendiri. Artinya kelakuan model apapun itu yang menggerak-gerikkan hidup. Tapi kelakuan model apapun belum tentu itu kehendak hidup. Karena ada 5 ruh di dalam diri kita. Nah, selain kehendak hidup inilah yang menjadikan kita bermasalah. Gitu. Apa yang sudah saya sampaikan, itulah yang disebut sebagai samu barang tumindak kinantenan sarwo mijil dalam bahasa Jawanya. Atau dalam bahasa spiritual umumnya disebut bersamadi seumur hidup tanpa henti. Bersamadi seumur hidup tanpa henti. Atau juga bisa disebut ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Atau ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci. Kunci yang dimaksud adalah kumpul nunggal suci. Artinya ada apa-apa kumpul nunggal suci, tidak ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci. Lah, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Prakteknya itu seperti itu maksudnya. Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Terus lakukan. Terus lakukan di setiap hari, di setiap malamnya sebelum tidur. Lakukan seperti itu terus. Dan itu pasti akan kita kuasai gitu loh. Satu persatu akan kita kuasai. Misal contoh, saya selalu bersabda, penyakitku sembuh. Penyakitku sembuh, penyakitku sembuh. Di antara sekian banyak kata-kata saya yang mengatakan penyakitku sembuh, salah satunya pasti kita pahami. Gitu loh. Pasti kita ketahui selanya. Pasti kita ketahui, pasti kita pahami, pasti kita mengerti mujizatnya di antara itu. Gitu. Nah, tujuannya itu ke situ. Gitu. Di antara sabda yang saya ucapkan, hutangku lunas. Dari sekian banyak sabda yang saya ucapkan, hutangku lunas, ini pasti ada gitu loh. Salah satunya pasti ada. Jadi jangan minta sekarang jadi loh, wong sedang belajar, masih belajar kok minta sekarang jadi. Kalau sudah ahli memang, kalau sudah ahli, ini perkaranya belum ahli, mintanya sekarang jadi. Namun apapun alasannya, dari 10 kali sabda hutangku lunas, dari 10 kali sabda penyakitku waras, pasti ada salah satu sabda yang kita itu klik. Gitu. Nah kalau sudah klik kan bisa digunakan. Hutangnya sudah lunas, 1.
penyakitnya sudah waras, sudah sembuh, ilmunya kepegang kan? Bisa digunakan untuk yang lainnya. Oh, ketika saya berarti ini kan gitu. Lah ini maksud saya yang maksud daripada kata-kata saya, panjenengan harus ahli. Nah, itu maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Jangan sekarang bersabda penyakitku waras, beberapa jam kemudian utangku lunas, beberapa jam kemudian aku dapat rokok. Wah, kayak kereta api. Semrawut. Iya, nggak ada wujudnya. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang menimbulkan perasaan kita ragu. Saya bersabda berulang-ulang kali, tapi nggak ada buktinya. Meragukan dirinya kan. Padahal berulang-ulang kali itu sabdanya beda-beda tuh. Ada gerbong ekonomi, ada gerbong eksekutif. Beda-beda semua. Gimana ceritanya? Jadi hal-hal yang seperti itulah yang menghidupkan perasaan kita itu ragu, bimbang, meragukan dirinya sendiri, membimbangkan dirinya sendiri. Padahal tekniknya tidak tepat, tapi sudah berasumsi. Yang paling repot ini kebiasaan kita berasumsi ini, yang paling susah ini, paling repot. Sesederhana itu loh manusia hidup jika sedulur papat kali mau pancernya manunggal. Sesederhana itu loh. Semakin banyak kelakuan-kelakuan diri kita yang terjadi, yang berhasil kita nikmati rasanya, maka semakin meluas, semakin besar kunci kita. Semakin meluas, semakin besar kumpul nunggal suci kita. Nah, bertambah luasnya kunci, bertambah besarnya kumpul nunggal suci, bertambah luasnya kumpul nunggal suci. Lah ini yang akan menyelamatkan, yang akan menyempurnakan 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut terselamatkan jika masih ada di dunia ini. Jika sudah tidak ada di dunia ini, ikut tersempurnakan, kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi maksudnya. Itu dibutuhkan keluasan kunci kita. Dibutuhkan bertambah besarnya kunci kita. Kunci yang saya maksud kumpul nunggal suci. Lah apa yang sudah saya uraikan dari awal tadi, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang, diam ketika bersama di setelah patrap, itu adalah mempertahankan kunci, mempertahankan kumpul nunggal suci. Lah, kunci atau kumpul nunggal suci ini tidak cukup dipertahankan, itu tidak cukup. Karena apa? Karena kita tidak sendiri. Kita punya anak istri, kita punya anak suami, kita punya keluarga, kita punya keturunan, kita punya silsilah. Maka kunci atau kumpul nunggal suci selain dipertahankan juga harus diperbesar, harus diperluas, harus diuniversalkan, harus dikontinyukan agar supaya kita tidak egois. Karena kita punya keluarga, kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita hidup bersama tumbuh-tumbuhan, kita hidup bersama makhluk-makhluk lain, kita hidup bersama keluarga dan lain sebagainya. Kita hidup berbangsa, kita hidup bernegara, dan semua itu kan butuh keselamatan, semua itu kan butuh kesempurnaan.
mencapai kesadaran, termasuk kesadaran cinta kasih sayang, itu gampang. Mencapai kunci, mencapai kumpul nunggal suci itu gampang. Kenapa mencapai kunci, mencapai kumpul nunggal suci kok gampang? Saya katakan gampang. Sangat gampang. Asalkan panjenengan berani bertobat dan mau memohon pengampunan kepada Maha Suci Hidup, pasti Maha Suci Hidup akan menerima dan mengampuni apapun bentuk kesalahan dan karma panjenengan. Dan ketika Maha Suci Hidup menerima tobat panjenengan dan mengampuni luput panjenengan, maka pada saat itulah kesadaran panjenengan dan kesadaran cinta kasih sayang panjenengan akan aktif, akan bangkit. Gitu loh. Akan tercerahkan kalau dalam bahasa spiritualnya. Gampang kan? Nggak modal apa-apa itu. Hanya berani bertobat. Soalnya bertobat itu hanya orang-orang yang berani. Bertobat ini mengerikan loh. Untuk orang-orang awam bertobat itu menakutkan. Nah kalau bertobat itu bukan sesuatu yang menakutkan, semestinya semua orang bertobat, bukan? Dikarenakan tidak semua orang mau bertobat, berarti tobat itu kan sesuatu yang sangat menakutkan. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun karma kita, kalau kita berani bertobat kepada Maha Suci Hidup dan mau memohon pengampunan, selesai. Tapi untuk mempertahankan kunci, untuk mempertahankan kumpul nunggal suci, lah ini enggak gampang. Mencapainya gampang, tapi untuk mempertahankannya tidak gampang. Mempertahankannya tidak gampang. Karena dibutuhkan kesadaran kontinu. Dibutuhkan kesadaran universal. Kalau kesadarannya tidak kontinu, kesadarannya tidak universal, setelah bertobat, beberapa jam kemudian kumat lagi. Kambuh lagi. Namun siapapun panjenengan jangan khawatir. Saya punya teknik sederhana untuk bisa mempertahankan kunci. Saya punya teknik sangat gampang, mudah, dan gratis untuk mempertahankan kunci atau untuk mempertahankan kumpul nunggal suci. Yaitu nikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Diam ketika samadhi setelah melakukan patrap, selesai. Selesai. Kalau tidak seperti itu, waduh, jatuh bangun kita. Kalau tidak seperti itu, jatuh bangun. Jatuh bangun kalau tidak seperti itu. Karena apa? Karena otak kita itu cerdas. Karena otak kita itu cerdas. Karena hati kita itu sensitif. Sensitif banget. Hati kita itu sensitif banget. Otak kita itu cerdas banget. Saking cerdasnya, ada istrinya tetangga dandan menor lewat di depan rumah. Menornya itu istrinya si A mau kemana itu. Saking cerdasnya itu. Saking cerdasnya. Saking cerdasnya. Nah ketika otak kita berpikir seperti itu, jatuhlah kunci. Buyarlah kumpul nunggal suci. Gak gampang mempertahankan kunci, mempertahankan kumpul nunggal suci itu. Karena hati kita sensitif. Kita sedang lewat, ada kawan di depan rumah duduk santai. Hei bro, sedang apa?
Karena dia asik, sedang bermain Android, enggak denger dia kita sapa itu. Jangan-jangan dia benci sama saya. Tuh, saking sensitifnya si hati. Saking sensitifnya itu hati. Nah, kalau sudah seperti itu, jatuh kunci. Kumpul Nunggal Suci buyar kalau sudah seperti itu. Artinya mempertahankan kunci atau mempertahankan Kumpul Nunggal Suci tidak gampang kan? Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak punya waktu untuk berpikir seperti itu tadi. Tidak punya kesempatan untuk membatin seperti itu tadi, tidak punya. Gampang kan? Tidak pakai puasa, tidak harus bakar dupa dulu. Nah, sejak awal Maha Suci hidup Tuhan itu menjadikan kita sesederhana itu loh. Cuma kitanya membuat ribet sendiri, melampaui Maha Suci, mendahului Maha Suci. Maka mindset yang ada di kepala kita ini harus diubah. Kebiasaan otak kita ini harus diubah. Berhenti. Nah, memberhentikan itulah yang dimaksud bertobat. Jadi bertobat itu bukan penjahat terus jadi nggak jahat, itu bukan. Bertobat itu berlaku untuk semuanya manusia hidup yang ingin menghentikan pola kehidupannya yang tidak tepat itu tadi di masa lalu. Jadi jangan sampai bertobat, mas, saya belum pernah bunuh orang, mau disuruh tobat, Pak. Nggak ada kaitannya. Bisa, Bu, nggih? Hanya dengan seperti itu, Bu. Hanya dengan seperti itu. Suatu ketika tidak biasa-biasanya suami panjenengan pakai minyak rambut, dandan melipis, pasti jenengan gibas-gibas itu. Tidak biasanya suamiku seperti ini. Ya. Nah, pasti panjenengan akan berlaku aneh tuh di situ. Nggak usah diterus-terusin. Nikmati aja kelakuan panjenengan yang aneh melihat suami panjenengan dandan melipis itu tadi. Paling nggak cuma muter di depan rumah balik lagi. Gampang kan hasilnya, cuma gampang gitu tok, cuma gitu tok. Hanya sesederhana itu, nggak ada sulitnya. Dan seperti biasanya, seperti yang sudah-sudah, setelah saya menyampaikan ini, ayo mari kita lakukan bersama, kita buktikan bareng-bareng. Jangan berhenti dari mendengar apa yang keluar dari mulut saya. Ayo kita lakukan bareng-bareng, kita buktikan bareng-bareng. Karena apa? Karena saya juga melakukan apa yang saya motivasikan pada panjenengan. Nah, kehidupan saya sehari-harinya itu loh seperti itu, gitu loh. Kehidupan saya sehari-harinya loh seperti itu. Tapi ya tidak jarang juga sih kentut yang gagal saya nikmati rasanya itu ya saya juga mengalami gitu, mengalami. Dan itu bukan suatu masalah buat saya. Bukan suatu masalah. Kan punya wahyu pancagaib bisa ditebus. Kan punya wahyu pancalaku bisa ditebus. Ngapain takut salah? Dengan kesalahan itu kita jadi tahu yang benar. Nah. Kesimpulannya,
Ketika kita berhasil menikmati rasanya, kelakuannya sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kemudian mengucapkan terima kasih, satu, berarti kita sudah mengelola alam semesta, sudah menjaga alam semesta, sudah merawat alam semesta, sudah menyempurnakan alam semesta. Yang kedua, ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, yang terucap, hutangku lunas, penyakitku sembuh, kepentinganku selesai, kebutuhanku tercukupi. Berarti kita sudah mengambil bekal kita yang seumur hidup tersimpan rapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Selama ini bekal kita hidup berkehidupan di dunia ini tidak pernah kita gunakan, masih tersimpan utuh rapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang kita gunakan itu hasil nyuri itu, hasil korupsi itu, hasil politik itu yang kita gunakan selama ini. Asli bekal kita itu belum pernah kita sentuh. Karena apa? Karena untuk mengambil bekal kita, untuk bisa menggunakan bekal kita yang diberikan oleh Maha Suci hidup adalah dengan yang sudah saya uraikan dari tadi itu loh. Coba umur berapa panjenengan sekarang? Nah, kalau umur panjenengan 20 tahun, berarti 20 tahun bekal kita tidak tersentuh. Nah, kalau itu terambil saat ini, apa enggak jadi miliarder panjenengan? Tabungan selama 20 tahun enggak pernah tersentuh itu. Jadi hanya dengan melakukan dua hal, diam ketika bersamadi, setelah patrap, menikmati rasanya kelakuan sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Satu, kita sudah menunaikan tugas, kita sudah melakukan tugas di dalam merawat, mengelola, menjaga, dan menyempurnakan alam semesta. Kita juga menggunakan bekal asli kita, bekal yang sah, hak kita. Bukan mencuri, bukan menipu, bukan korupsi. Asli milik kita. Selain itu, 3 singgasana, Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, atau otak, pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, terjaga kebersihannya. Lalu hanya dengan dua hal itu, kesadaran kita menjadi kontinu. Hanya dengan dua hal itu, kesadaran kita menjadi universal. Hanya dengan dua hal itu, kunci kumpul nunggal suci terpertahankan, dan semakin besar pertahanannya, semakin meluas pertahanannya. Kurang apa? Hanya sesederhana itu. Tidak percaya? Ayo kita lakukan bersama, kita buktikan bersama.
Panjenengan melakukan ini, lambat laun panjenengan akan ahli. Artinya bisa menguasai. Dan ketika panjenengan sudah ahli di sini, sudah menguasai tentang hal ini, panjenengan bisa membahagiakan saya. Karena kata-kata saya yang tinggi melebihi langit tingginya, panjenengan bisa membuktikan. Artinya panjenengan tidak mempermalukan saya. Kata apa yang saya katakan kan tingginya melebihi langit loh. Kalau orang awam mendengarnya, sombong banget Pak Web ya, tinggi banget. Awas Pak Web, jangan tinggi-tinggi nanti ketemper pesawat. Saking tingginya sih. Lah kalau panjenengan yang sedang belajar bersama saya, mengkaji bersama saya, tidak bisa ahli di sini, berarti kan panjenengan mempermalukan saya. Lah untuk tidak mempermalukan saya, untuk bisa membahagiakan saya, panjenengan harus ahli di hal itu. Di dua hal ini panjenengan harus ahli. Saya tidak pakai ilmu apapun. Saya tidak menggunakan kesaktian model apapun. Saya hanya menggunakan dua hal yang saya motivasikan dari awal tadi loh. Saya hanya menggunakan dua hal itu. Di dalam mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku. Hanya dua teknik itu yang saya gunakan. Tidak yang lain dan bukan yang lain. Nah kalau panjenengan belum bisa, jangan berhenti terus. Lawang namanya masih belajar. Terus, continue terus. Tentang menjaga kebersihan otak atau pikiran, tentang menjaga kebersihan hati atau batin, tentang menjaga kebersihan kelamin atau sawit. Nggak usah diambil pusing. Nggak usah diambil pusing. Nikmati aja rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pasti terjaga kebersihannya. Pasti terjaga kebersihannya. Tentang masalah penyakit, tentang masalah hutang, tentang masalah kepentingan, ndak usah diambil pusing. Nikmati saja rasanya kelakuan panjenengan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Jangan ambil pusing. Mari naik ke level yang lebih tinggi bersama saya. Hentikan ketakutan-ketakutan panjenengan tentang itu. Hentikan keraguan-keraguan panjenengan tentang itu. Dikarenakan masih belajar, tidak menutup kemungkinan anak panjenengan yang masih sekolah, ndak punya uang jajan, nggak usah diambil pusing, nikmati saja rasanya kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ayo kita naik ke level yang lebih tinggi bersama saya. Ini bukan waktunya untuk ragu tentang itu, ini bukan waktunya untuk takut tentang hal-hal seperti itu. Ayo kita naik ke level yang lebih tinggi. Kita buktikan bersama-sama. Caranya, tekniknya seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Hanya dengan seperti itu. Oke? Paham nggih? Klik. Ada pertanyaan? Ada yang punya pertanyaan? Enggak ada. Klik lu ya. Ya. Tadi Bapak sampaikan selain bersabda juga bila kita berfirman. Dilakukan. Difirmankan berarti dilakukan. Difirmankan berarti dilakukan. Misal contoh,
Saya berhasil menikmati rasanya kelakuan saya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hidup saya sendiri. Hutangku lunas. Itu sabda. Jika perlu berfirman. Seperti apa maksudnya berfirman itu Pak Web? Punya uang 1.000, keluarkan uangmu 1.000 itu tadi. Dengan niat untuk membayar hutang. Jadi jangan karena nominalnya kecil, kemudian mengaku tidak punya uang. Sekecil apapun nominal uang itu tetap uang. Jadi jangan bohong. Punya 50 perak logam, keluarkan uangnya. 50 perak logam itu tadi keluarkan. Aku ingin melunasi hutangku. Itu namanya berfirman. Jadi menyatakan sabda itu adalah firman. Ya. Ibadah kita sesuai dengan berarti tadi. Nah, berarti kesimpulannya, misalnya ini kesimpulan, berarti menikmati kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran terima kasih sayang itu berarti ya itulah ibadah kita kan. Itu sesungguhnya ibadah. Itulah sesungguhnya ibadah. Ibadah itu adalah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Maha Suci. Itu yang dimaksud ibadah. Lah, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Maha Suci, siapa yang tahu? Coba siapa ngacung yang merasa tahu kehendak Maha Suci itu seperti apa, itu ngacung coba. Siapa? Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kehendak Maha Suci. Ya? Nggak ada. Tidak ada. Jadi hanya ada satu cara di situ. Kenapa? Kok saya katakan hanya ada satu cara, yaitu cara yang sudah saya motivasikan. Tidak ada satupun pergerakan, tidak ada satupun pergerikan yang itu bukan pergerakan dan pergerikan Maha Suci. Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi, pernah dengar ayat itu? Artinya tidak ada sesuatu apapun yang itu bukan Maha Suci kan? Menikmati rasanya kelakuan sendiri berarti tidak ada satupun makhluk yang mengetahui kehendak Maha Suci. Maha Suci itu yang paling gawat. Maha Suci itu maha membolak-balikkan hati. Siang bisa aku ubah menjadi malam. Malam bisa aku ubah menjadi siang. Hanya sekedap mata. Itu gawatnya Maha Suci. Sekarang saya menyatakan tobat, belum tentu beberapa detik kemudian itu belum tentu. Karena apa? Karena pertobatan saya bisa diubah oleh Maha Suci menjadi kumat lagi. Nah, dan kita tidak tahu itu. Kita tidak tahu. Tapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan itu tadi, kelakuannya Maha Suci itu sendiri, dengan kesadaran cinta kasih, tidak akan dilakukan seperti itu. Tidak akan diperlakukan seperti itu. Karena itulah wujud dohirku dan aku adalah batinnya. Nah, kalau kita keluar dari jalur itu, hati-hati, Maha Suci adalah maha membolak-balikkan hati. Ini gawatnya itu kan di situ dia. Gawatnya.
Nah, itu sih nggak seberapa. Yang paling menyakitkan ketika Maha Suci itu mematahkan hati kita. Wow, itu nggak kebayang deh. Nggak kebayang tuh. Nggak sedikit kan yang bunuh diri, masuk rumah sakit jiwa, nggak sedikit. Karena hatinya dipatahkan oleh Maha Suci. Sekali, dua kali, nggak mau manut kan. Tuh. Kalau kekuasaan lainnya bisa dimanipulasi. Tapi kalau tentang Maha membolak-balikkan hati dan mematahkan hati seorang makhluk, ini tidak bisa diganggu gugat itu. Itu hanya Maha Suci yang bisa melakukan. Supaya terselamatkan dari dua kekuasaannya yang sangat mutlak ini, tidak ada cara lain selain manunggal dengan Maha Suci itu sendiri. Nah, kalau manunggal dengan Maha Suci itu sendiri, Maha Suci mau membolak-balikkan hatinya sendiri, kan tidak mungkin. Nggak mungkin kan, masa membolak-balikkan hatinya sendiri. Ya? Nah, karena apa? Aku adalah batinnya manusia dan manusia adalah wujud dohirku, wujud kenyataanku. Nah, kalau kita manunggal dengan dia, walau betapapun dia maha membolak-balikkan hati, ya, nggak mungkin dia membolak-balikkan hatinya sendiri. Bingung sendiri nanti dia. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Nggak ada? Oke. Yang dari ibu-ibu yang dari sini. Punya pertanyaan nggak? Paham nggak? Paham nggak? Punya pertanyaan? Nggak, sip, mantap. Terus lanjutkan di sini kalau belum sabdo dadi ya. Boleh pulang kalau sabdonya sudah dadi. Soalnya beliau sudah nggak punya ribetan gitu, udah bebas beliau. Jadi apalagi kalau tidak memaksimalkan kesadaran cinta kasih sayang hidup kan, nggak apa-apa sini. Kadangan kita malam ini cukup ya, udah terlalu lama tuh panjenengan istirahat. Terima kasih dan tercerahkan kita semua.